Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah Jaringan Komputer 4, di sini kita akan melanjutkan lab dengan CML atau Cisco Modeling Lab. Yang dimana di sini kita akan mengerjakan lab implement root redistribution between multiple protocol. Yang dimana di sini akan dilakukan konfigurasi dan verifikasi root redistribution antara beberapa protokol routing, yaitu EGRP, OSPF, dan BGP. Nah, root redistribution ini memungkinkan kita itu untuk melakukan sebuah router itu bertindak sebagai penghubung antar domain routing yang berbeda, sehingga jaringan yang menggunakan protokol berbeda tetap dapat saling terhubung atau saling berkomunikasi. Nah, lalu tujuan lab ini juga ialah untuk kita memahami bagaimana perilaku default redistribusi tiap protokol, konsep one way dan two way redistribution, lalu pengaruh seed metric administratif, distance dan type root, lalu teknik filtering menggunakan prefix list dan root map. Oke, jadi di sini kita memakai 3 router dan 2 switch D1 dan D2 dengan masing-masing port yang ada di topologi. Ini kita kasih nama R1. Di sini R2. Di sini R3. Di sini D2. Di sini D1. Di sini D2. Oke, lalu kita beri kabel. Di sini Ethernet 0 ke Ethernet 0, di sini Ethernet 1 ke Ethernet 0. Lalu yang ke bawah itu 01 ke 11. Ini juga 01 ke 11. Oke. Nah, jadi di router 1 kita akan naruh loopback, lalu di router 2 dan 3 itu loopback dan OSPF. Lalu di D1 ini ada EGRP, lalu di D2 ada BGP. Nah, kita lanjut ke part 1. Di sini bisa kita lihat router 1 itu menjalankan EGRP dengan AS64512 dan OSPF proses 1. Lalu router 2 itu menjalankan OSPF proses 1 sebagai koneksi penghubung antar router, dan R3 itu menjalankan OSPF proses 1 dan BGP AS64532. Lalu D1 dan D2 itu dia EGRP AS64512 dan D2 menggunakan BGP AS64532. Oke, kita langsung aja hidupkan setiap perangkat. Kita start. Oke. Lalu kita gunakan konfigurasi dasar. Oke, masuk ke R1. Kita masuk ke konsol, open konsol. Oke, kita nconf, lalu kita beri hostname R1. Hostname R1. Nah, lalu kita no ip domain lookup. Lalu kita ke banner MOTD.
sorry. Lalu kita masuk ke line count 0, lalu kita exec timeout 00, lalu kita login synchronous, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface 0/0, lalu kita beri IP address 10.1.12.1. Dua lima lima titik 0. Oke, kita no shoot, lalu kita exit, kita masuk ke interface 0/1, IP address 10.1.11.1. Oke, 255.255.255.0. Lalu kita no shoot, lalu kita ke interface loop. IP address 10.1.1.1. Lalu IP OSPF network point to point. Lalu IP OSPF cost 15. No shoot, exit. Lalu router AGRP 64512, AGRP router ID 111, network 10.11.1.11.0 0 0 255. Lalu kita exit, router OSPF 1, router ID 1111, network 10.1.1.0. Oh sorry, area 1. Oke, lalu 112 itu area 0. Nah, lalu kita exit, kita end, lalu kita write memo. Oke, kita lanjut ke router 2. Oke, kita beri host R2, lalu no IP domain lookup, banner MOTD,
IP address 10 10 tik 1 tik 12 tik 2 255 255 tik 0 no shoot exit. Lalu interface E0/1 IP address 10.1.232 10.1.232 255 no shoot root OSPF1. OSPF1 router ID 22222 network 10.1.12.0 10.1.12.0 Oke, lalu kita end. Oke, lalu kita ke router 3. Host R3. Lalu line 0 exit TN0/0 IP address 10.1.233 10.1.233 shoot exit interface E0/1 10.323. Lalu kita interface loopback 0 IP address 10.3.3.1 255 0 IP OSPF user network point to point no shoot exit router OSPF1 router ID 3.3.3 network 10.3.3.0 2
BGP no BGP default IP versi 4 Unicast Nigber 10.32. Oke, kita NWR. Oke, lanjut ke switch D1. Kita beri hostname dulu N. Oke, lalu kita IP routing, lalu banner MOTD, line connol, accept timeout 00, lodging, exit. Lalu masuk ke interface, range E0, slash 1. Untuk YPP namanya itu No switch port, IP address, no shoot exit, router, JRP 64512. Oh sorry, kita interface loopback dulu. Let's loopback IP address. No shoot exit. Oh. JRP 64512, 64512, JRP router ID 11 11 11. Oke. Oh. NWR. Oke, lanjut ke switch D2. Hostname
D2 no IP doma IP routing login synchronous exit interface range N01 29 165 201 201 255 255 128. Lalu BGP exit address family and WRP. Oke, lalu step selanjutnya kita verifikasi EJRP pada router 1 dengan perintah show IP EJRP neighbor ya di router 1. Oke, di sini dia addressnya 10.1.11.2 benar. Lalu kita step verifikasi OSPF pada router 1. OSPF dengan menggunakan perintah show OSPF netbox. Nah, di sini kita lihat di sini diketahui bahwa router 1 berhasil membentuk neighbor OSPF dengan router 2 ya, dengan ID 2.
melalui interface N0/0. Oke. Root. Nah, ini. Lalu pada router ketiga kita verifikasi OSPF juga. Apakah dia berhasil terhubung dengan router 2. Oke, benar. Oke. Lalu kita verifikasi BGP pada router 3. Oke. Oke, 29 oke masuk. Nah, di sini kita berhasil membangun sesi IBGP dengan switch D2 pada alamat 10322 ya. Oke, kita lanjut ke part kedua. Di sini kita akan mengkonfigurasi dua jalur redistribusi pada router 1. Oke, sekarang kita lanjut ke part kedua. Jadi di part kedua kita akan melakukan konfigurasi redistribusi dua arah ya, two way. Jadi antara protokol EGRP AS64512 dan OSPF proses 1 pada router 1. Nah, tujuan utama dari tahap ini ialah agar rute-rute yang dipelajari melalui EGRP dapat diketahui oleh domain OSPF dan sebaliknya. Lalu route OSPF itu dapat dipelajari oleh domain EGRP sehingga tercapai konektivitas antar protokol routing yang berbeda. Nah, pada step pertama di sini kita akan redistribute EGRP 64512 ke OSPF yang diredistribusikan ke OSPF tipe E2. Pada konfigurasi ini, tiap rute itu diubah menjadi external type agar ikut diperhitungkan bersama internal OSPF. Oke, kita jalankan di router 1. Oke, lalu redistribute metric type 1 subnet exit. Oke, lalu pada step kedua kita verifikasi satu jalur redistribution pada router ketiga. Oke, di sini menunjukkan verifikasi bahwa jaringan yang berasal dari domain EGRP yaitu 10.111.0 network ya, dan 198.51.100 itu udah muncul ya sebagai root OSPF eksternal tipe 1. Lalu step ketiga itu akan redistribute OSPF ke EGRP 564512 ada router 1. Lalu kita verifikasi dua jalur pada switch D1. Salah.
Oke, jadi di sini terlihat eh, telah menerima beberapa dari domain OSPF ya, antara lain jaringan 11, 12.0, 23 dan 33 gitu. Oke. Lalu di part 2 ini router 1 itu udah berhasil dikonfigurasi sebagai redistribution point antara protokol EJRP dan OSPF, lalu redistribusi dua arah yang memungkinkan pertukaran informasi routing antar kedua protokol dengan tetap memperhatikan tipe route dan metrik masing-masing protokol gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut pada part ketiga. Oke, kita lanjut ke part ketiga, konfigurasi dua jalur di router 3. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasi redistribusi dua arah antar OSPF dan BGP pada router ketiga. Yang tujuan utamanya pada tahap ini adalah untuk jaringan yang berbeda pada domain OSPF dapat dipelajari oleh BGP dan sebaliknya. Nah, lalu jaringan yang dipelajari melalui BGP dapat diiklankan ke dalam OSPF sehingga tercapai konektivitas end-to-end antar seluruh protokol routing yang digunakan dalam topologi. Nah, kita akan melakukan redistribusi OSPF ke BGP di step pertama ini pada router 3. Oke, address, family, IP, versi 4, redistribute, OSPF, 1, exit. Oke, lalu kita verifikasi redistribusi OSPF ke D2. Nah, muncul ya 11, 12, 23 dan 3. Oke. Lalu di sini kita redistribute lagi di router 3. Address 4, redistribute OSPF match internal eksternal 1, exit. Lalu kita show IP versi 4 unique cache BGP di D2. Oke, ini ada 100 1124. Oke. Lalu kita masuk ke router OSPF di router 3. Lalu redistribute BGP subnet. Lalu kita exit. Oke. Lalu step 4, kita verifikasi redistribusi BGP ke OSPF pada router 1. Nah ini. Oke, berhasil. Lalu kita izinkan redistribusi IBGP ke OSPF agar root IBGP dapat didistribusikan OSPF. Itu kita gunakan BGP redistribute internal pada router 3.
Oke, 209.165.201. Terakhir kita ping dari D2. Oke, sukses. Oke. Lalu kita lanjut ke part keempat. Jadi ini dilakukan proses filtering redistribusi menggunakan prefix list dan root map pada router 3. Nah, tujuan dari tahap ini ialah untuk membatasi root OSPF tertentu yang boleh didistribusikan ke dalam BGP sehingga hanya root yang diinginkan yang tersebar di domain IBGP gitu. Oke, kita apply. Oke, address family IP versi 4, redistribute OSPF 1, match internal eksternal 1 roadmap. Alah. Oh sorry. Oke, OSPF F into BGP. Aduh. And lalu kita verifikasi redistribute filtering di router 3. Oke. Lalu D2 tapping. Oke, sukses. Nah, bentar.
Oke, jadi pada lab ini itu telah berhasil konfigurasikan dan verifikasi proses redistribusi root antar beberapa protokol routing yaitu EJRP, OSPF, dan BGP. Dan seluruhnya itu menunjukkan bahwa redistribusi routing memungkinkan jaringan dengan protokol yang berbeda untuk saling bertukar informasi sehingga tercapai konektivitas end-to-end secara menyeluruh. Nah, oke. Baik, sekian penjelasan lab dan pengerjaan lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.